Halo guys, apa kabar? Mudahan pada segar bugar ya. Jadi langsung aja sesuai judul, nggak usah banyak cincong panjang lebar. Jadi kali ini gue mau berbagi sistem source code-nya gue kasih buat teman-teman semua. Jadi isinya itu sistemnya mengenai pengelolaan karyawan. Jadi tepatnya ini isinya tentang yang udah selesai tentang pengajuan cuti. Jadi gue kerjain langsung ke intinya. Nah, gue jelasin dari awal mengenai loginnya. Jadi loginnya leveling multi user ya. Ada HRD sama karyawan. Kemudian juga di karyawan itu nanti levelnya ada staff, supervisor, manager dan lain-lain ya. Nah ini di login gue bikin rule kalau salah coba pesen. Nah kan gue ada username staff IT1, passwordnya misalkan gue salahin ya. Nah jadi saat salah password ini sistemnya ngurangin kesempatan si user untuk salah passwordnya. Jadi kalau nanti sampai 3 kali salah password, ini otomatis si user bakal keblokir dan dia nggak bisa login lagi. Gitu. Ini kita benerin ya. 3, 6. Oke. Oke, ini bener masuk login. Jadi si staff IT itu kita buka database ya. Local HP my admin. Oke, jadi si staff IT ini levelnya karyawan ya. Kemudian dia itu posisinya divisinya IT, jabatannya staff. Jadi untuk approval cutinya ini kalau yang ngajuinnya itu staff IT, levelnya apa nih? Dia kan divisi, jabatannya staff ya. Kemudian kita tentuin atasan dia ini siapa, atasan 1 ya. Jadi ini sistemnya juga gue siapin. Jadi kalau sistem approvalnya itu 2 level ya. Misalkan si staff itu saat ngajuin cuti, jadi dia harus ke supervisor dulu. Setelah supervisor approve, baru nanti atasan 2-nya approve. Ini di sini. Yang ini ya contohnya. Kalau ini gue samain. Ini gue simulasinya sekali approve doang. Untuk sistem di sini. Nah, jadi saat si karyawan ini, si staff ini ngajuin, nanti akan ada notifikasi ke atasan 1. Nah, kalau memang mau approvalnya jadi 2 kali harus ke atasan 2 ini, maka ke misalkan ini supervisor ya, maka ke supervisor dulu. Ini kan super SPV nih, terus baru ke manager. Jadi di konfigurasi juga ada. Nah ini parameter approve cutinya 1 nih, artinya 1 kali. Nah nanti kalau misalkan 2, otomatis dia harus approval ke manajernya. Jadi kalau staff pengajuan ke supervisor dulu baru ke manajer. Nah di sini juga ada parameter untuk hari libur. Jadi saat si karyawan misalkan ngajuin cuti itu dari hari Jumat sampai dengan hari Senin, maka itu dihitungnya kan sebenarnya Jumat itu Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, 4 hari ya. Tapi kan Sabtu Minggu itu libur. Nah sistem itu ngitungnya cuman di hari kerja aja, jadi dihitungnya itu 2. Jadi cutinya di hari Jumat dan hari Senin ya. Jadi motong cutinya cuma 2 hari gitu. Terus di sini juga ada tabel data cuti. Nah ini gue bikin contoh
untuk level login, supervisor, dan staff IT. Ini dia punya cuti 5 sama 8. Karena gue udah tes, udah ada data, tadinya 12. Kemudian ini ada tabel pengajuan cuti. Nah, kayak gini. Jadi ada status approve-nya nih. Approval atasan 1, nicknya siapa atasannya, kemudian tanggal approve-nya kapan. Ini kan sekali approval ya. Jadi yang ini nggak keisi. Ini statusnya ada yang di approve, ada yang ditolak ya. Oke. Kemudian ada lagi tabel tanggal libur nasional. Ini parameter untuk hari libur ya. Jadi misalkan di range tanggal pengajuan itu ada hari liburnya, maka dia nggak ngurangin cuti karena tanggal merah kan, hari libur gitu. Jadi kayak gitu. Contoh ya, kita contoh. Misalkan bulan ini tanggal 25 kayaknya hari Sabtu ya. Misalkan tanggal 4 bulan 10 ya. Misalkan kita buat pengajuan cuti tanggal 4 bulan 10. Tanggal 4 bulan tanggal berapa tadi? Tanggal 10 bulan 4. Tanggal 10 di bulan 4 itu bulan April. Nah, karena tanggal merah jadi jumlah pengajuannya ini kan dia punya sisa cuti 8, pengajuan cutinya ini kalau di hari yang sama harusnya kan dia 1 hari, dia asumsi dia ngajuin cuti tanggal 10 libur, harusnya dia kan motong 1, karena tanggal 10 ini tanggal merah maka dia nggak dihitung. Nah sama, kalau misalkan tanggal 10 sampai tanggal 11 dia masih 0, tapi kalau dari tanggal 10 sampai 13 dia cutinya 1. Misalkan gini ya, dia cutinya ngajuinnya dari tanggal 9 sampai tanggal 13. Kan kalau kita hitung kan 1, 2, 3, 4, 5 hari dia nggak ada kan. Tapi di sini dihitung cutinya cuma 2. Nah ini kemudian ada isi keterangan cuti, misalkan cara keluarga gitu ya, kita isi cara keluarga. Jadi ini keterangan cutinya, kenapa sih yang bersangkutan itu ngajuin cuti, ada keperluan apa sih gitu. Setelah itu tinggal disimpan. Nah habis ini ada notif nih ke level manajernya ya, atau atasan 1. Ini ada notifikasi ke atasan 1. Ini kan tadi si staff IT itu atasan satunya manajer ya. Jadi nanti saat si manajer IT ini login, ini akan ada notifikasi. Oke. Info juga, ini gue bikinnya udah data tabelnya server side ya. Jadi bisa kita cek. Ini gini. Kita inspect ya. Inspect, kita ke bagian network. Jadi kita bisa cek server side atau bukan ya. Misalkan 002. Nah, kelihatan ya. Tap request dia ke server XHR ya, Ajax ini pakai Ajax server side. Ini juga ada detailnya. Jadi fiturnya lumayan lah ya buat teman-teman coba. Ini juga bisa edit, bisa hapus. Cuman nih edit sama hapusnya belum gua kerjain. Gua intinya yang gua kerjain di sini, nanti next video gua lanjutin lagi. Jadi pantengin aja channelnya. Kalau emang mau ini bisa subscribe, bantu ya. Bisa di subscribe dan loncengnya dihidupin biar nanti kalau gua upload lu semua pada dapat notifikasinya. Nah untuk edit nih, jadi gue udah siapin sih sebenarnya, nilainya udah gue ambil. Jadi ini kan ada parameter data ID nih, data ID
jenisnya apa sih, edit gitu ya. Ini udah dapat nilainya ya, ini gua klik nih, dapat jenisnya edit. Kalau hapus ini gampang, ntar tinggal nambahinnya. Kalau teman-teman pada mau nyoba nambahin, boleh silahkan. Ntar boleh di GitHub-nya. Kalau mau di mau di fork boleh. Terus kita ke login ini ya, ke login manager ya. Tadi kan ada ngajuin nih satu, coba ke login manager. Oke, nah ada notif nih satu ya, ada notif. Nah siapa sih yang ngajuin? Oh ini ada notif, jenisnya apa? Nanti kalau misalkan selain pengajuan cuti, ada pengajuan izin atau pengajuan sakit gitu ya. Jadi bisa lewat sistem juga. Ini nanti judulnya otomatis sesuai dia ngajuinnya apa. Terus nih usernya siapa, terus keterangannya apa. Ini dari notifikasi saat simpen itu. Jadi di table pengajuan cutinya terakhir kan ini ya nomor 5 nih. Nih nomor 5. Alasannya acara keluarga. Ini penomorannya juga udah pakai prefix ya. Ini gue pakai PC, ini maksudnya pengajuan cuti 20 ini tahun, 03 bulan, dan selanjutnya penomoran. Jadi nanti kalau pindah bulan otomatis dari satu lagi. Ini gue siapin 1000 ya. Asumsi dalam sebulan itu bisa sampai 9.999 karyawan ngajuin itu ya, unik. Oke, ini ID. Jadi kalau misalkan edit itu jadi nggak nampil ini, jadi biar lebih safety. Ini biasa tanggal awal, tanggal akhir, sesuai yang diinput tadi. Ini jumlah cutinya berapa, 2 kan tadi ya. Nah teks yang tadi ini menunggu persetujuan dari notif, ada tabel notif yang terakhir ya, order by ini deh, terakhir nih, terakhir kan ini. Nah ini keterangannya menunggu persetujuan atasan. Nah ini contoh kalau yang approve, atasan approve, misalkan sistemnya nyimpan pengajuan cuti, nomor cuti ini sudah diproses gitu. Bisa juga ini kan diisi dengan waktu simpan ini alasannya apa ya, nanti bisa teman-teman edit. Jadi itu di pengajuan cuti model. Jadi waktu nyimpennya nih, nanti untuk penjelasan alur sistemnya gue bikin di video selanjutnya ya. Jadi kalau misalkan ada yang agak bingung nih mau ngoprek atau mau nambahin modul-modul di sini, gue bikin penjelasannya, sama nanti juga gue bikin nambahin fiturnya. Jadi ini untuk penomoran, ini yang tadi ya, ini prefixnya gue pakai sprintf. Terus juga ini masuk ke data intinya pengajuan cuti, kemudian gue update sisa cutinya. Jadi misalkan dia punya sisa cuti 8 tadi ya, setelah disimpan otomatis jadi 7, tadi 2 yang ngajunya, otomatis jadi 6 sisa cutinya. Terus kemudian ini untuk notifikasinya, notifikasi ke atasan. Nah ini keterangannya nih, ini kan gua tembak nih nilainya. Bisa juga kan kalau emang mau customize, ini diisinya sesuai dengan misalkan dia alasan cutinya apa waktu input gitu kan, ini bisa. Ini sih simpel sih, jadi kayak gitu. Coba ya, ini kan berarti dia 6, tadi kan pertama 8 ya waktu bikin lagi. Nah ini juga dia, ini gua close aja ya. Jadi pengajuan cutinya kalau belum di approve, dia nggak bisa ngajuin cuti lagi, contoh ya. Dan ini juga gua protect ngajuin cuti itu di sistemnya harus H-7. Misalkan sekarang kan tanggal 4
dia mau ngajuin tanggal 5, ini nggak bisa ya, pengajuan minimal H2. Ini pakai Ajax ya untuk ngeceknya. Terus ini pakai Sweet Alert. Nah kalau udah di tanggal 10 dia belum H-7, tapi kalau udah dapat di tanggal 11 bisa nih 1. Tapi waktu nyimpen ini gua jagain lagi, dia nggak boleh ngajuin cuti lagi kalau pengajuan cuti pertamanya belum di approve sama manajer. Nah juga menyimpan data masih ada pengajuan yang belum diproses atasan, jadi gue cegah gitu. Kemudian selanjutnya untuk di manajer kan dia dapat notif nih, jadi untuk approve nya saja notifnya. Nah ini data pengajuan si staff tadi ya. Nah si manajernya dapat notif, dia cek, oh nih tim gua ngajuin cuti tanggal sekian 2 hari, perluannya acara keluarga, gua setujuin gak ya? Jadi kalau disetujuin pilih setuju, simpan. Nah nanti otomatis nih notifnya nih hilang nih 1 nih. Setelah nyimpen juga ini gua redirect ke halaman pengajuan cutinya. Nah sini ini jadi 0 ya. Nah terus di karyawannya di staffnya tadi, di tim manajernya juga jadi ada notif nih. Nah jadi pas di login dia bisa lihat nih, oh udah diproses nih pengajuan cutinya. Jadi si staffnya yang ngajuin cuti tadi dia bisa lihat, wah disetujuin, oke. Nah terus juga ini ada tombol untuk hapus notif, jadi biar nggak nampil terus di sini. Ini kan habis dilihat tetap nampil ya. Sebenarnya gue pengen bikin juga pas diklik ini langsung hilang ya, cuman takutnya dia baru ngeklik nggak sengaja gitu ke close, dia belum baca gitu. Makanya ini gue siapin tombol aja dia buat kalau emang mau hapus notifnya. Nih di modal ini gue bedain. Ini kita klik di sini kan nutup nih, tapi kalau di modal yang tambah, nah ini nggak bisa nih. Gua klik di luar nih, nggak nutup modalnya ya, karena khawatirnya saat lagi input nggak sengaja keklik, harus input lagi dari awal ya, kayak gitu. Ini gua validasi pakai form validation. Ini form validation sih bawaan dari admin LTE ya. Gue modif dikit, kalau bawaan dia kan dia bawaan si admin LTE, pesennya nampil di bawah ya. Ini gue pindahin sama gue tambahin CSS dikit buat nambahin ini nih iconnya ya, font awesome ya. Ini jadi di sini harus diisi 2 kali karena ini dua elemen ya, dijagain harus ada isinya. Kemudian ini juga sama. Oke, coba misal kita ini ya, kita hilangin. Nah hilang ya, udah dibaca istilahnya, nggak usah ditampilin lagi. Terus ada apa lagi? Nah di master data juga gua udah bikin. Ini sama server side juga, jadi nggak terlalu ngebebanin server ya. Ini kalau server side itu kita cek juga, berarti dia setiap kita ngorder ubah aja nih, dia pasti request ke server nih gitu. Ini kalau web servernya kita matiin, dia otomatis nggak bisa ngeganti gini nih ordernya gitu. Oke, gua close. Nah ini di data karyawan ini gue juga pakai form validation, form validation JS ya, bukan yang punya CI. Kalau CI kan harus di
simpan di post dulu ke server datanya, baru dia validasi. Kalau ini di sisi klien karena JavaScript ya. Ini gua juga nambahin date picker karena gua nggak ngerti kenapa di admin LTE yang baru nih date pickernya dihilangin sama dia. Jadi dia malah yang ada tuh date rank picker ya. Ini buat ngisi data karyawan. Jadi di sini email, misalkan ya Tesla ya, misalkan manajer accounting gitu, misalkan a@a.com, namanya manajer accounting, tanggal masuk misalkan segini, passwordnya, nah ini password juga nih harus sama nih, password konfirmasi 3456. Kalau gua salahin nih, muncul pesan ya, misal pas kondisinya sama, nah langsung dia jadi lebih enak di sisi usernya. Nah di sini juga ada Ajax juga, ini kan nggak nutup ya. Jadi kalau kita bisa lihat sini ada request ke server nih saat milih level user, bukan level user, divisi ya. Nah ini kan suruh pilih divisi dulu nih kalau milih jabatan. Misalkan di divisi IT itu ada jabatan apa aja, nah di jabatan otomatis jadi ada nih gitu, bisa dipilih staff. Kemudian dia nih kalau pengajuan yang nge-approve siapa nih yang mau nge-approve, harusnya kan manajer IT ya. Jadi si HRD nanti atau si admin ya harus nentuin. Jadi si karyawan ini nih yang punya nick dengan nomor manajer ACC, nanti si nick harusnya biasanya sih tahun daftar gitu ya, nggak apa-apa kayak gitu. Siapa nih? Jadi ini yang nentuin nih saat pengajuan cuti, yang approve siapa di sini. Jadi kalau atasannya ada 2, ya ini harus dipilih juga. Harus dipilih, misalkan samain ya. Oke, kita simpen aja. Oke. Jadi saat berhasil nyimpen, ini gua nggak reload semua ya. Jadi gua nggak redirect, tapi cuman si data tabelnya aja nih yang gua refresh. Jadi kan nambahin manajer ACC ya, hampir, tapi di sini requestnya nggak semua kan. Nah, gua reload si data tabelnya aja. Untuk halaman konfigurasi ini juga gue belum bikin ya. Jadi itu sih teman-teman yang sementara ini gue bikin. Mungkin next video gue jelasin. Ini lumayan ada JavaScriptnya. Jadi untuk pengajuan cuti ini JavaScript ini. Untuk tanggal cuti perhitungannya ya. Terus ini untuk form validation gitu. Untuk data table juga, data table tuh jadi ke 3 tempat nih, ke controller, model, JS, ini berhubungan, termasuk ke view juga gitu. Oke, kita balik ke sini. Oke, mudah-mudahan sih teman-teman kalau yang mau coba nambahin sendiri nih sebelum gua bikin ya, untuk akses. Nah ini juga info sedikit ya, untuk navigasi menu ini dari database, status aktifnya juga kan pada saat diakses aktif nih. Jadi kalau nggak punya akses otomatis nggak nampil. Jadi kalau yang baru nonton video ini, sebenarnya video ini lanjutan dari
video sebelumnya gue ngoding sambil gue bikin tutorialnya, tapi kali ini gue langsung gue kasih semua deh source code-nya gitu, jadi biar lebih enak teman-teman belajarnya. Oke, ini untuk menunya, ada database-nya, kemudian untuk pengelolaan aksesnya. Ini level user beda ya, ini sementara ada admin sama karyawan, ini beda. Jadi di menu itu gue kasih akses, kalau nggak ada akses otomatis dia nggak nampil di list menu ini, nggak nampil nih. Sekarang si karyawan menu sistem gue buang nih, kodenya berapa ya, lupa. Jadi misalkan ada yang gue buang deh nih aksesnya nih, setelah gue buang ini kan ada nih ya, ingetin ya, kita refresh aja apa yang hilang nih, master data jadi nggak ada kan, karena kita nggak kasih aksesnya tadi. Tapi setelah kita kasih lagi otomatis nampil. Nah, otomatis nampil. Jadi otomatis nampil. Terus juga di sini di menu itu kita set juga dia boleh akses tapi boleh nambah data enggak, terus boleh ngedit data enggak, nah apalagi bisa hapus enggak, nanti ditambahin boleh ekspor data enggak kalau kita ada mau ekspor ke Excel atau mau print gitu ya, tambah 2 akses lagi. Jadi gitu isinya. Oke, nanti source code-nya gue kasih linknya di deskripsi ya, nanti gue taruh di GitHub. Jadi teman-teman boleh coba-coba sendiri, lihat-lihat, dioprek aja. Nanti untuk penjelasan alurnya dan source-nya next mungkin gue coba bikin videonya ya, sekalian gue tambahin modul-modulnya lagi. Oke, gue rasa cukup sekian. Terima kasih teman-teman yang udah mau nonton, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya biar gue terus semangat bikin videonya.